Nah, jadi yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya itu yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Kelima, masih terikat dengan tradisi. Keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, kalau kelebihannya sendiri, yang pertama itu mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga antar individu. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Yang ketiga, adat dan tradisi masyarakat berlangsung cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Nah, kekurangannya itu yang pertama lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Lalu yang kedua, standar hidup masyarakatnya itu relatif rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan itu masih tradisional dan sederhana. Nah, kita masuk ke sistem ekonomi komando. Nah, di sistem ini peran pemerintah itu sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta itu sangat kecil. Ciri-cirinya itu yang pertama itu semua alat dan sumber daya produksi yang dimiliki itu dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan itu hampir tidak ada atau diakui. Lalu yang kedua itu pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja itu ditentukan oleh pemerintah. Rakyat nggak punya kebebasan untuk memilih pekerjaan. Lalu yang ketiga itu kebijakan perekonomiannya itu diatur oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu membuat rencana pembangunan nasionalnya. Jadi segala keputusan dalam perekonomian itu berada di tangan pemerintah. Perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu kelebihannya itu yang pertama itu pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri itu berjalan lancar. Lalu relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Nah, kekurangannya itu mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi itu diatur secara terpusat. Lalu yang kedua itu sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga itu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Jadi pemerintah itu lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau keburukan ekonomi lainnya. Lalu kita masuk ke sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya itu dilakukan oleh pihak swasta. Nah, jadi pemerintah itu hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar itu yang pertama itu semua sumber produksi itu menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Lalu yang kedua itu pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga itu masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan pemilik sumber daya produksi dan golongan kerja. Lalu yang keempat, setiap kegiatan ekonomi itu didasarkan atas pencarian keuntungan. Nah, kelebihannya itu yang pertama timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Lalu yang ketiga itu efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Nah, kekurangannya itu yang pertama pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin tambah kaya, yang miskin cenderung tetap miskin. Lalu yang kedua itu sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga itu sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Kita masuk ke sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ini, ekonomi masyarakat itu diserahkan kepada kekuatan pasar. Tapi sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Tujuannya itu supaya perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Ciri-cirinya itu yang pertama itu pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Lalu yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, tapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Yang ketiga, terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi ini, yang pertama itu ada terjaminnya kestabilan ekonomi, yang kedua terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif, yang ketiga terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi. Lalu kita masuk ke kelemahannya itu yang pertama itu ada kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Lalu yang kedua terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, terakhir kita masuk ke sistem perekonomian Indonesia. Jadi karakteristik perekonomian Indonesia itu berdasarkan
Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian dari saya, terima kasih.